Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga masih diberikan kesehatan semuanya dan juga kelancaran untuk aktivitas sehari-hari. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya tentang perusahaan manufaktur. Ya, kita ke contoh-contoh transaksi dan juga jurnalnya. Nah, berikut ada contoh kasus transaksi yang terjadi pada PT Minuman Sehat selama bulan Oktober 2015. Tanggal 2 yaitu membeli bahan baku untuk proses produksi 5 juta secara tunai. Berarti kalau kita beli bahan bakunya bertambah di debit, kalau tunai berarti kita mengurangi cash di kredit. Totalnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian di tanggal 3, semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi yang kita beli itu digunakan dalam proses produksi. Tadinya persediaan bahan bakunya di debit karena kita beli, kemudian kita pakai, berarti jadi di kredit. Nah, kemudian yang di debit adalah proses persediaan dalam proses ya, yaitu biaya bahan baku 5 juta. Persediaan bahan bakunya berkurang juga 5 juta. Tanggal 4, pembebanan biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta rupiah ke dalam proses produksi. Nah, di sini pembebanan biaya ini secara langsung kita bayarkan untuk gaji dan upah, yaitu di kredit. Kemudian persediaan dalam proses ya. Persediaan dalam prosesnya itu untuk BTKL. BTKL itu adalah biaya tenaga kerja langsung 1 juta rupiah untuk di debit. Kemudian di sini tanggal 5 selanjutnya ada pemakaian bahan penolong dalam proses produksi 200.000, kemudian tenaga kerja tidak langsung itu 300.000. Jadi diklasifikasikan ke dalam kredit bahwa bahan penolongnya itu adalah 200.000, kemudian gaji dan upahnya adalah 300.000. Nah, jadi biaya overhead pabrik untuk sementara ini yaitu adalah 500.000. Nah, tanggal 25 BOP yang dibebankan ke produk sebesar 40% dari BTKL. Tadi BTKL-nya itu ada di tanggal 4, yaitu 1 juta. 40% dikalikan 1 juta adalah 400.000. Pencatatannya ke dalam proses produk jadi ya. Yaitu ada 2 jurnal. Yang pertama, proses dalam persediaan dalam proses untuk BOP-nya itu 400.000 tadi ya, seperti keterangan di tanggal 25 bahwa BOP-nya itu yang dibebankan adalah 400.000. Berarti dalam proses untuk BOP di debit 400.000, BOP dibebankan di kredit yaitu sebesar 400.000. Tanggal 30, nah dari pencatatan produk dalam proses ke produk jadi nih. Jadi persediaan produk jadinya itu yang sudah mantap itu ada 6.400.000. Dari mana? Dari pengeluaran atau persediaan biaya produksi ya. Itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Jadi persediaan dalam proses ini yang terdiri dari bahan baku 5 juta seperti yang kita tahu di tanggal 3 itu. Kemudian tanggal 4 ada persediaan dalam proses BTKL 1 juta. Kemudian dikredit lagi PDP BOP yaitu 400.000 di tanggal 25 ya. Jadi totalnya adalah 6.400.000 itu sebagai persediaan produk jadi. Nah, kemudian kita bagaimana untuk menutup akun BOP yang dibebankan ke BOPS. BOPS itu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ya, jadi untuk menutup itu semuanya, berarti BOP yang dibebankan itu yang tadinya di kredit jadi di debit. Kemudian yang di kredit adalah BOPS. Nah, selisih untuk BOP itu dari mana ya? Ya, kita tahu bahwa biaya overhead pabrik untuk sesungguhnya itu 500.000 itu dikurangi dengan biaya overhead pabrik 400.000. Jadi selisihnya itu ada 100.000. Selisih BOP itu sendiri
yaitu 100.000 di debit, kemudian BOPS yang sesungguhnya itu ya 100.000 di kredit. Kemudian di sini penjualan produk jadi sebesar 7.500.000 secara tunai. Berarti kas kita bertambah 7.500.000 karena kita menjual secara tunai. Kemudian penjualannya di kredit 7.500.000. Harga pokok produk yang dijual nih tanggal 31. Tadi kan kita sudah menghitung bahwa untuk persediaan dalam proses itu totalnya 6.400.000 ya. Harga pokok produksi yang dijual sebesar 6.400.000, berarti di debit itu adalah harga pokok produk, kemudian yang dikredit adalah persediaan produk jadi 6.400.000 masing-masing di debit dan di kredit. Untuk gambaran aliran biaya produksi itu sendiri seperti ini. Jadi ada beberapa akun yang ditambahkan ya, persediaan bahan baku, kemudian persediaan dalam proses bahan baku, persediaan dalam proses PTKL dan BOP. Kalau yang kita tahu bahwa di sini sudah ada keterangannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dengan 7 itu transaksinya. Nah, kemudian di sini juga nanti kita akan ketemu dengan latihan soal. Nah, ini soal kasus PT Minuman Sehat memproduksi 20.000 botol minuman dalam ukuran yang standar dan lain sebagainya. Ini silakan untuk dikerjakan untuk soal kasus 1. Ibu tunggu hari ini pukul tepatnya setelah jam ibu selesai, kalian kirimkan ke GCR, di foto dikirimkan ke GCR. Jurnalnya sama yang tadi ibu sampaikan di awal seperti ini, hanya diganti nominal-nominalnya. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan isi kolom komentarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.